warahmatullahi wabarakatuh, guys, teman-teman kalian dimanapun berada, guys, semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya, tentunya. Oke, di konten kali ini, gua mau bikin sebuah review motor, tapi motornya itu bukan motor keluaran baru atau teknologi baru, tapi melainkan motor lama, Matic. Nah, dan tentunya di tahun 2014 buat pembuatannya itu. Kenapa gue review motor ini tuh bukan karena antiknya atau ada hal uniknya, tapi dimana motor ini tuh adalah saksi-saksi perjuangan gue gitu dari titik nol gitu guys, dari apa sekarang. Oke, langsung aja ya kita liatin ini motornya. Oke guys, nah ini motornya, sorry ya agak kotor karena benar-benar gue pengen bikin konten ini tuh pure, nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada editan atau apa ya gitu. Jadi sengaja ini motor memang habis kehujanan, jadi benar-benar pure alami lah gitu ya. Oke, yang pertama gue review dari motor ini tuh, ini adalah Scoopy FI ya, tahun 2014. Jadi dia itu mesinnya udah pakai injektor juga, jadi udah bukan karburator. Terus dia tuh masih satu silinder. Oke, untuk cc nya gue kalau nggak salah ini tuh 110 atau 113 ya, gue lupa. Tapi emang bener motor Scoopy ini tuh keluaran seri keduanya ya. Kalau yang pertamanya masih karbu, ini yang pertamanya ini nih, motor Scoopy yang kayak gini. Oke, kenapa gue suka motor Scoopy ini? Yang pertama suspensinya itu gila, keren banget. Ini kalau misalkan duduk di jok belakang ini enak banget guys. Ini benar-benar empuk banget, coba lihat sini buat suspensinya nih, lihat. Dong, lihat, benar-benar empuk banget. Sebenarnya bisa aja di rebound, cuman ini gue dari pertama beli sampai sekarang ini suspensi belum diganti, dan benar-benar ya segini enak banget ya. Nggak kayak motor-motor lain gitu. Kalau misalkan motor lain kan ada ya sebagian, bukan semuanya. Suspensinya itu kalau keluaran dari dealer tuh keras, terus gak enak gitu. Kalau yang ini alhamdulillah, cuman nggak tahu ya kalau misalkan motor Scoopy yang kayak gini yang lain gitu, nggak tahu. Cuman yang gue ini belum diapa-apain banget. Terus buat bagian depan, nah guys, ini juga sengaja gue nggak keganti-ganti ini karena kenangan-kenangan ada di sini nih, dari jatuh, nyenggol-nyenggol motor orang, mobil orang di sini nih, tembok orang, nggak diganti-ganti. Oke, terus kalau misalkan buat depan juga, ini pakai piringan udah cakang ya kayak gini. Jadi udah enak banget buat setelan motor Matic ini, udah enak banget. Oke, terus kalau misalkan buat di lampunya, gue cuma tambahin lampu malam doang dikit di dalamnya ya, ini nggak nyala ya. Udah top banget gitu. Terus variasinya juga cuma dikit, tambahin dikit ya, pemanis doang sih, nggak banyak-banyak. Karena bener-bener gue beli motor ini tuh nggak gue rubah, itu nggak kayak motor yang Mio yang satunya ya, itu gue naikin cc nya atau apa. Nah, gue pengen itu jadi sejarah gitu buat nemenin gue kemana-mana gitu. Karena kalau misalkan naik cc, otomatis buat sehari-hari, buat harian itu nggak worth it banget gitu buat kalian ya. Tapi nggak tahu lah kalau misalkan buat kalian yang lain itu. Kalau bagi gue sih motor standaran apalagi Matic itu buat sehari-hari itu buat top banget gitu guys. Oke, buat motor gue ini jarak tempuhnya udah nyampe 11.000, lumayan ya, udah agak lumayan. Oke, karena sering dipakai tiap hari ya, bolak-balik dari kantor ke rumah, kantor ke rumah, udah top banget. Oke, pasti penasaran ya dengan, berarti dari tahun 2014 sekarang 2022 berapa tahun ya? 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, udah mau 8 tahun ya. Gimana sih mesinnya? Oke, ini hanya sebatas hal wajar ya buat mesin sendiri. Agak sedikit kasar itu udah masih hal wajar lah bagi motor yang udah 8 tahun, udah lama gitu. Yang penting bagi motor itu, kita matiin deh, bagi motor itu mau motor, mobil ataupun apapun itu, oli yang paling penting. Pertama oli harus diperhatiin, kebersihan injektor ataupun karbu. Kalau motor kalian karbu itu perhatiin. Tapi yang pertama aspek tuh oli. Oke. Bedanya motor sama mobil, kalau di mobil yang harus diperhatiin tuh yang pertama oli juga, sama tetap oli ya, indikatornya oli. Terus udah oli itu ada lagi namanya radiator, air radiator itu nggak boleh ini. Ada sih
yang kayak Nmax tahun-tahun sekarang kan itu udah pakai radiator, terus Aerox nggak Aerox, pakai kayak ya pakai Aerox, pakai radiator. Itu harus diperhatiin karena itu coolant-nya dia gitu, pendinginnya dia, mesin dia gitu. Kalau misalkan buat motor yang ya masih cc-nya 110 113 itu masih worth it, masih aman gitu guys. Oke, buat biar nggak penasaran nih, suara mesinnya bener-bener masih mulus ya, karena gua perawatan bener-bener di mesin. Boleh dengerin sebelah sini nih mesinnya. Ini baru kemarin ganti oli, gua pakainya bawaannya MPX Matic ya, MPX Matic dari Hondanya gua pakai. Cuman yang belum diganti itu oli gear doang. Oli gear ini belum dipakai, gua biasanya dua bulan sekali oli gear, nggak terlalu tiap bulan itu, karena yang gua fokusin tuh bener-bener di mesin. Gimana caranya ini mesin awet ya. Memang kalau misalkan ngomongin kita mesin nggak pernah akan awet meskipun kita perawatannya benar-benar ekstra banget, perawatannya benar-benar hype banget gitu. Cuma kalau misalkan buat mesin pasti aja kisaran 3 tahun 2 tahun ke depan gitu, pasti ada aja yang harus diganti gitu. Kalau misalkan mesin apapun itu ya, mobil, motor ataupun oke. Terus buat kenapa Suzuki ini didesain seperti ini, enaknya dia sangat worth it banget ya bagi kalian buat pemula motor ya, apalagi Matic. Emang kalau misalkan buat belajar itu enak dari gigi dulu gitu guys. Cuman buat kalian yang ogah mindah-mindahin gigi belajarnya, ogah ribetnya, kalian bisa pakai motor Matic ya. Gua saranin sih Scoopy ini gitu kan, karena yang pertama ini gua rasain nyaman banget gitu, nggak pegel nggak apa-apa. Nih guys, kalau misalkan gua duduk di sini ya, yang pertama dia nggak terlalu tinggi. Di gua ini tinggi 160-an lihat masih napak lah ya, napak kayak gini, nggak jinjit kayak gini gitu. Ini enak banget gitu. Terus ngasih footstepnya ini dia bener-bener luas lah gitu. Kita jadi kalau misalkan naruh barang di sini pun kaki kita nggak bakalan sampai gini gitu. Tas kecil lumayan, terus ke atasnya juga ini udah agak tinggi, jadi enak banget buat kalian, buat pemula, bagi ya yang mau belajar. Oke, terus kalau misalkan di stangnya ini bener-bener gue belum berubah sama sekali dari komnya, dari segitiganya, apapun itu, karena dia enteng banget nih. Yang penting buat bagi kalian buat perawatan si power steeringnya ini, jangan sampai istilahnya di jalan yang benar-benar berlubang kalian kencang, wah itu merusak banget motor gitu, apalagi buat velgnya. Oke, nah ini nih yang dibilang motor FI ini ada suara, ada engine ini bisa dilihat. Kalau misalnya dinyalain engine-nya nyala nih. Nah ini FI nya guys. Nah kita nyalain ya. Gue mau coba tes drive ke sana ya. Bener enteng banget. Terus tadi kalian juga lihat gue bawa motornya dibelok-belokin, bener-bener enteng banget. Terus worth it banget buat kalian buat belajar, enak banget pengeremannya. Kalau pengereman sih gimana, tergantung lamanya dia dipakai, karena dia jatuhnya masih ampas rem gitu. Kalau misalkan udah habis ya tetap harus diganti gitu. Tentunya kalau misalkan buat belajar ini bener-bener worth it banget gitu. Kalau misalkan buat yang lain, motor-motor gede kayak Aerox, Nmax bisa aja, cuman kalau menurut gua ya, buat belajar itu terlalu gede gitu tuh motornya. Terus selain itu dia juga harus ada ekstra juga kita bawa si stangnya itu, karena kan badannya lebih gede dari Scoopy. Kalau Scoopy ini enaknya ya udah kecil, worth it lah. Apalagi jangan heran kalau Scoopy ini pasti dibawanya kebanyakan sama ibu-ibu atau teteh gitu kan. Dia enak banget. Terus buat stylish juga, Scoopy ini benar-benar enak banget ya. Stylish dari gayanya dia. Ini dari dekalnya. Sorry guys agak hujan ya. 35. Oke, ini benar-benar enak banget di sebelumnya tuh. Oke, terus selain ini mana ya? Kita selanjutnya karena ini hujan, kita ngobrol-ngobrol bincang-bincangnya ada di dalam aja ya. Dan sini karena hujan guys. Kita aja motornya sini. Oke.
kita nah nah selain itu juga kalau misalkan buat motor apa ya, buat perawatan sih tetap semua motor dioli gitu, nggak terlalu ribet, nggak tahu apa-apa. Cuman yang gua tahu kalau misalkan buat injeksi ini dia benar-benar apa ya, kalau misalkan kehabisan oli nih ya, dia harus turun mesin itu nggak bisa di coating kayak motor-motor karbu atau motor-motor yang tahun 2010-an ya, itu masih ada karbu semua kalau nggak salah ya, itu nggak bisa di coating gitu. Jadi dia kalau misalkan turun mesin semuanya diambil, semuanya mesinnya itu diganti itu semuanya. Oke, nah terus kalau misalkan tapi enaknya buat motor udah injeksi kayak gini karena dia kan serba elektrik ya, serba enaknya tuh serba pakai komputer. Jadi kalau misalkan mau ngeriset sistemnya, ya enaknya kalian tinggal bawa aja ke dealer atau ke bengkel resminya Honda, gak lama langsung riset langsung benar gitu. Yang terpenting kalau misalkan buat udah injektor kayak gini atau udah elektrik kayak gini, kalian sebelum bukanya itu cabut dulu akinya ya. Nggak hanya motor ini doang sih, disaranin semuanya kayak mobil karbu, motor karbu, kalian sebelum ngebongkar itu harus cabut dulu akinya ya, karena di situ kalau misalkan nggak dicabut, wah itu bahaya banget buat konslet gitu. Terus fungsinya cabut aki juga, dia kalau misalkan buat motor listrik atau motor injeksi kayak gini, kalau misalkan dicabut akinya itu dia bisa ngeriset sendiri gitu guys, udah kayak handphone ya, cabut baterai. Nah oke lah, segitu mungkin ya review ala gue. Setahu itu cuman setahu gue pribadi, nggak apa ya, nggak kayak orang-orang benar-benar tahu ke dalamnya. Itu review buat gue, pendapat gue, motor Scoopy ini enak banget oke. Setelah itu nanti kita bikin part 2 nya. Oke, nanti kalian bisa tanya-tanya lagi di sana, bisa mau bahas apa di sana gitu kan. Kalau misalnya buat video part 1 ini sekian dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.